Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hal Kerajaan Allah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 26 dan 27. Kata Yesus, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu di malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tugas utama Yesus datang ke dunia adalah mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Yesus wartakan itu tidak seperti kerajaan dunia yang dapat dilihat dengan mata. Contoh kerajaan Inggris yang masih ada dan dapat dilihat. Sementara kerajaan Allah yang Yesus wartakan sulit dimengerti manusia. Karena itu, Yesus memakai banyak perumpamaan untuk menjelaskan arti dari kerajaan Allah tersebut. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan kerajaan Allah lewat perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Benih itu ditaburkan orang di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Proses benih yang tumbuh ini menggambarkan kerajaan Allah yang akan tumbuh dan berbuah pada diri manusia. Namun, manusia terkadang kurang menyadarinya. Saudara-saudari terkasih, kita mengenal benih. Petani biasanya menanam benih pada musim tertentu. Benih yang kita tanam akan tumbuh jika tanahnya baik. Selain itu, benih yang kita tanam harus dipupuk dan dipelihara. Jika tidak dipupuk dan dipelihara, benih tersebut akan mati. Atau jika tumbuh, benih itu tidak akan menghasilkan buah yang baik. Benih artinya sabda Yesus. Kita umat Katolik dan Kristen minimal tiap hari Minggu mendengar sabda Tuhan. Sayang, sabda Tuhan yang kita dengar kurang kita hayati. Akibatnya banyak umat Kristiani yang tidak tumbuh iman. Dengan kata lain, banyak umat Kristiani tidak berbuah. Padahal Yesus mengharapkan kita berbuah. Buah-buah yang Yesus harapkan antara lain kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, dan kebaikan. Nyatanya, ada orang Kristen yang tidak sabar dalam menghadapi masalah dan kesulitan. Ada juga umat Kristen yang tidak setia. Mereka gampang berubah serta tergoda. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Allah artinya suatu suasana di mana Allah hadir dan berkarya. Santo Paulus menuliskan surat kepada umat di Roma. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Kerajaan Allah akan terwujud bila manusia membuka diri untuk dibimbing dan dibentuk oleh Allah. Manusia yang rendah hati dan terbuka terhadap bimbingan Allah akan mengalami kerajaan Allah. Sebaliknya, orang yang tertutup dan sombong tidak bisa mengalami kerajaan Allah. Berikut kita simak pengalaman keluarga Pak Anto. Nama samaran. "Pak, Bapak tidak ke gereja?" tanya Wati, anak perempuan Pak Anto. "Bapak lagi malas ke gereja," jawab Pak Anto. "Minggu lalu Bapak juga tidak ke gereja. Bagaimana Bapak menjadi orang baik?" kata Wati kepada ayahnya. Dengan nada marah, Pak Anto berkata kepada anaknya, "Sekarang kamu berani ya mengajari Bapak. Kalian pergi saja sendiri." Wati sedih dan jengkel mendengar perkataan ayahnya. Terpaksa Wati pergi ke gereja bersama ibu dan keempat adiknya. Padahal sudah lama Wati menyimpan rasa rindu agar ayahnya pergi ke gereja dan bertobat. Pak Anto, ayah Wati, sudah lama tak ke gereja. Saudara-saudari terkasih, Pak Anto merasa bahwa dirinya sudah tua dan dewasa. Dia merasa tersinggung dan marah saat anaknya menyuruh ke gereja. Sementara Wati dan keluarga yang lain mengharapkan Pak Anto mau ke gereja. Sebab Pak Anto hanya sesekali pergi ke gereja, itu pun dengan terpaksa. Pak Anto melihat bahwa dirinya baik-baik saja. Pak Anto tidak menyadari betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bahkan Pak Anto meremehkan permintaan anaknya untuk pergi ke gereja. Pak Anto menutup pintu hatinya kepadanya Tuhan. Dalam kondisi demikian, kerajaan Allah sulit berkarya. Kerajaan Allah tidak bisa terwujud tanpa keterbukaan dari manusia. Kerajaan Allah itu juga bekerja secara bertahap. Dengan kata lain, kerajaan Allah tidak bekerja secara cepat dan langsung. Manusia hendaknya membuka diri dan melakukan bagian yang harus manusia lakukan. Misalnya, melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Barangkali tugas yang kita lakukan tidak sempurna, tetapi yang tidak sempurna itu akan disempurnakan oleh Allah sendiri. Apakah aku sudah membuka diri agar kerajaan Allah dapat bertumbuh dan berbuah dalam diriku dan masyarakat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas karya keselamatan yang Engkau kerjakan. Semoga benih sabdamu dapat bertumbuh dan berbuah kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, dan cinta kasih. Jangan biarkan kami menutup pintu hati terhadap kerajaan-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.